teman-teman seperti kita ketahui, inilah tampilannya ketika kita menyuruhnya untuk membuat kita PPT atau mempermudah tugas kita. Inilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman saya akan berikan trik atau tutorial bagaimana caranya kita bisa merangkum atau meringkas sebuah materi yang berupa tugas. Nah, jadi teman-teman di video ini saya akan berikan bagaimana triknya. Teman-teman tinggal fokus aja dan perhatikan. Jadi teman-teman di sini videonya saya akan berikan bagaimana cara meringkas sebuah materi, lalu kemudian bagaimana cara kita bisa mendeskripsikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru atau dosen melalui Google. Jadi teman-temanku, selain Google kita harus gunakan juga beberapa pendekatan AI ya. Jadi teman-temanku, untuk kita bisa menggunakan itu secara gampang, simpel, mudah, langsung teman-teman kita masuk ke caranya. Caranya itu teman-temanku, kita pergi dulu ke ChatGPT. Jadi teman-temanku, ChatGPT itu ada tampilan yang berupa aplikasi, ada juga yang berupa namanya website. Jadi teman-temanku klik aja ChatGPT. Nah, jadi teman-temanku, bagi pemula atau yang masih baru menggunakan ChatGPT, jadi teman-temanku, salah satu bahan alternatif atau bahan yang mempermudah kita selain Google ada juga ChatGPT. Jadi teman-teman, saran saya ketika teman-teman membuat sebuah tugas atau membuat sebuah artikel atau poin-poin penting, atau kita membuat istilahnya adalah itu PPT, jadi teman-teman kalian bisa gunakan saja namanya ChatGPT ya. Ini aplikasi yang sangat simpel sekali. Nah, terutama teman-teman di sini kita daftar dulu atau masuk ya. Nah, jadi langkah-langkahnya teman-temanku, ketika kita ingin membuat sebuah ringkasan, teman-temanku itu kita harus bisa mengendalikan AI, atau kita bisa menyuruh AI untuk mendeskripsikan sebuah materi atau tugas yang kita mau buat. Contoh, istilah di sini teman-temanku, seperti kita ketahui, kita coba buatkan saya tugas tentang pendidikan agama Islam. Nah, kita lihat. Nah, maka secara otomatis ChatGPT akan meringkaskan kita sebuah materi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini berupa tugasnya atau berupa indeks atau deskripsinya. Nah, untuk bagaimana cara kita bisa merangkum ini? Nah, caranya teman-temanku, bagi teman-temannya, ini kan contoh. Jadi teman-temanku, kalian bisa menggunakan contoh lain atau tugas teman-teman. Jadi kan ini seperti kita ketahui, tampilannya panjang ya. Maksudnya dari penjelasan ini terlalu panjang. Nah, bagaimana caranya, tipsnya untuk kita bisa meringkas ini? Caranya teman-temanku, kita bisa meminta coba parafase. Kalau teman-teman tidak mau parafase, teman-teman tinggal minta sama AI, coba buatkan saya PPT poin-poinnya. Nah, ini. Nah, maka secara otomatis kita akan dibuat secara parafase. Kalau kita minta AI, coba buatkan saya penjelasannya singkat dan jelas. Nah, maka secara otomatis AI akan membuatnya kita. Jadi teman-temanku, kalau kita menjadi seperti ini ya, teman-temanku, kalian bisa melakukan deskripsi ini, lalu ini kan mempermudah kita ketika kita menggunakan ChatGPT. Jadi teman-temanku, kalian tidak perlu lagi ke Google. Nah, salah satu yang menjadi perbedaan Google dengan ChatGPT itu teman-teman sangat kentara sekali. Coba kita ke Google teman-temanku. Google. Ini kita akan bisa melihat tampilan antara Google sama ChatGPT. Materi pendidikan agama Islam. Materi pendidikan agama Islam. Nah, kita akan lihat. Nah, di Google kita hanya dirangkum seperti ini teman-temanku. Padahal hakikatnya yang kita minta itu teman-temanku, kita mau dijelaskan secara poin-poin. Kelihatan sekali teman-temanku, ini poin-poinnya nggak terlalu luas begitu. Nah, kalau kita kembali ke aplikasi GPT, justru dia memberikan kita sebuah poin-poinnya dari poin A sampai poin Z. Jadi kita bisa tahu, kita bisa lihat, oh ini perbedaannya, oh ini tidak. Itu. Ini tidak perbedaan dari Google. Coba kita minta buatkan saya materi pendidikan agama Islam. Nah, maka secara otomatis ChatGPT akan membuat kita.
Nah, seperti kita ketahui ini poin-poinnya, ada sumber akhlaknya. Ini ChatGPT dia mudah memberikan kita sebuah jawabannya begitu banyak, begitu simple. Nah, kita bahkan bisa menjadi ChatGPT untuk membuat kita PPT. Coba buatkan saya gambar PPT. Nah, maka secara otomatis ChatGPT akan membuat kita gambar ChatGPT-nya, akan membuat kita poin-poinnya. Nah, poin-poin ini teman-teman bisa tinggal kalian salin. Nah, ini teman-teman salah satu yang memudahkan kita ketika kita salah satu kemudahan ChatGPT. Jadi teman-temanku, ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, inilah salah satunya. Ini salah satu kemudahan ChatGPT. Kita tunggu teman-teman ya. Nah, maka ChatGPT akan membuatkan kita tugas-tugas kita menjadi mudah. Jadi teman-teman, seperti kita ketahui, inilah tampilannya ketika kita menyuruhnya untuk membuat kita PPT atau mempermudah tugas kita. Inilah dia triknya. Seperti kita ketahui teman-teman, ini adalah PPT yang kita suruh. Nah, jadi teman-teman secara otomatis di aplikasi ChatGPT ini teman-temanku kita dibantu. Jadi teman-temanku 3 poin yang menjadi dasar di video saya ini teman-temanku. Pertama yaitu penggunaan ChatGPT, bagaimana cara kita bisa menggunakan ChatGPT, dan terakhir kerangka. Kerangka itu teman-teman uraian atau ibaratnya istilahnya itu adalah susunan. Jadi teman-temanku, ini video hanya dikhususkan bagi teman-teman baru pemula atau baru yang mengetahui tentang dunia tugas-tugasan di media sosial atau di Google. Jadi teman-temanku, sebenarnya bisa kita menggunakan Google, bisa. Tapi kalau kita secara yang bagus, yang baik, tersusun, itu teman-teman bisa gunakan ChatGPT. Karena dengan ChatGPT kita bisa mengolah bagaimana cara kita bisa mencari PPT. Nah, justru dari sini kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara Google sama ChatGPT. Nah, mungkin teman-temannya sampai di sini trik atau tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.